Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Raista Fitraliza dengan NIM D10412110113. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah riset operasi, di mana pada video ini akan dibahas secara singkat mengenai penyelesaian soal dengan metode PERT yang merupakan salah satu metode pada materi Network Analysis. Untuk soal pertama, ini ada sebuah tabel yang berisi kolom aktivitas. Aktivitas ini berisi rangkaian aktivitas yang diberikan kode mulai dari huruf A hingga huruf L. Kemudian ada predecessor, yaitu kegiatan pendahulu. Kemudian pada bagian durasi ini dibagi menjadi 3. Ada optimistik atau biasa dibilang cepat yang diberikan kode O. Kemudian ada realistis atau juga biasa dibilang normal atau more likely yang diberikan kode M. Kemudian durasi yang ketiga itu ada pesimistik atau biasa diberikan kode P. Untuk penyelesaiannya, yang pertama di sini kita membuat diagram jaringan yang berisi node-node yang menghubungkan antar aktivitas yang telah disebutkan sebelumnya pada tabel. Ini mulai dari node 1 sampai dengan 10, di mana percabangan ini sesuai dengan predesesornya. Seperti aktivitas C memiliki predesesor aktivitas A. Begitu seterusnya. Langkah selanjutnya, dari ketiga durasi yang tadi telah disebutkan, kita menentukan expected durasi atau min dari setiap aktivitas. Dengan rumus, expected durasi sama dengan durasi optimis atau O, ditambah 4 kali durasi realistis, ditambah dengan durasi pesimis, kemudian kita bagi dengan 6. Untuk seluruh aktivitas, kita lakukan perhitungan, sehingga masing-masing diperoleh angka expected durasinya. Oke, berikutnya ini kita menentukan variansi dari setiap aktivitas. Variansi ini nantinya kita gunakan untuk melakukan perhitungan probabilitas. Nah, untuk mendapatkan nilai variansi ini, kita menggunakan rumus durasi pesimis atau P dikurang dengan durasi optimis atau O, kemudian dibagi 6, kemudian hasil perhitungan yang dalam kurung ini kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2. Untuk seluruh aktivitas, mulai dari aktivitas A hingga aktivitas L, kita lakukan perhitungan menggunakan rumus, diperolehlah nilai variansi untuk setiap aktivitasnya. Berikutnya, ini perhitungan yang tadi telah kita lakukan, mendapatkan nilai expected durasi dan juga variansi, kita masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, kita akan menentukan jalur kritis, yang dimana jalur kritis ini nanti bisa kita gunakan untuk memperoleh expected project completion time-nya. Dalam menentukan jalur kritis ini, yang pertama kita menentukan nilai ET atau waktu paling awal mulainya aktivitas, dan juga LT atau waktu paling lambat selesai semua aktivitas. Nah, sebelumnya tadi kan kita sudah menggambarkan diagram jaringan, namun isinya hanya ada angka di node-node dan juga aktivitas yang menghubungkannya. Nah, pada diagram jaringan ini kita telah mengisi durasinya, yang dimana durasi ini kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, yaitu expected durasi. Baik, untuk menghitung ET-nya, yaitu kita pertama mulai dari node 1. Di sini ada 2 kotak. Kotak yang atas ini merupakan E-nya, yang warna biru, kemudian yang bawah ini L-nya. Pada node 1 atau E1, tentu nilai E-nya itu 0, karena memang tidak ada aktivitas yang mendahulunya. Lanjut, pada E2, ini nilainya 6, kita peroleh dari 0 ditambah 6. Kemudian E3 ada 2, dapat dari 0 ditambah 2. Selanjutnya ada E4. Nah, pada E4 ini ada 2 aktivitas yang menjadi pendahulunya atau predesesornya. Kita lihat satu persatu. Dimulai dari E2 ini ada 6, ditambah dengan aktivitas C, durasinya 3, maka dapat 9. Sedangkan untuk yang dari E3 ini, durasinya dari 2, ditambah 2 sama dengan 4. Maka kita pilih durasi yang paling lama, yaitu 9.
Selanjutnya, E5 ini juga 9 diperoleh dari 2 ditambah 7. Lanjut ke E6, ini dari 9, E5-nya 9, kemudian ditambah 6, maka dapatlah 15. Kita lanjut pada E7, ada 9 ditambah dengan durasi pada H ini 11 menjadi 20. Kemudian E8, kita juga perlu lihat ini dari E7 dan juga E6 mana nih yang lebih besar. Ternyata yang lebih besar dari E7 yaitu 20 ditambah 4 diperoleh 24. E9-nya sendiri ini ada dari E4 ya, itu 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, kemudian kita masuk ke E10 nih. E10 juga perlu dilihat dari 9, dari E9 itu 15 ditambah 9 sama dengan 24. Sedangkan pada E8 ini 24 ditambah 7 sama dengan 31. Maka kita ambil angka tertingginya yaitu 31 atau durasi yang terlamanya. Di mana E-nya ini, E10-nya yaitu 31. Lanjut, kita hitung L-nya selanjutnya yaitu waktu paling lambat selesai semua kegiatan yang pada kotak putih ini. Dimulai dari note 10 yaitu 31. Kemudian di sini kita ke L9-nya. L9 itu diperoleh dari 31 dikurang dengan durasi yang ada di antara 9 dan 10 ini yaitu durasinya L selama 9. Maka 31 dikurang 9 diperoleh 22. Kemudian L8-nya ini 31 dikurang 7 diperoleh nilai 24. Kemudian untuk L7-nya ini ada 24 dari L8 dikurang 4 sama dengan 20. Untuk L6-nya sendiri ini dari 24 dikurang 3 maka diperoleh 21. Untuk L5, nah ini kita lihat L5 ini ada dari L7 dan juga L6. Kalau dari L6 ini 21 dikurang 6 didapat 19. Sedangkan dari L7 ini ada 20 dikurang 11. Maka kita ambil nilai yang durasi yang paling sedikit gitu ya, paling cepat yaitu 9-nya. Nilai yang paling kecil kita ambil yaitu 9. Lanjut ke L4, ini dari L9, 22 dikurang 6, diperoleh nilai 16. Kemudian untuk L3-nya, perlu dilihat juga ini dari L5 itu 9 dikurang 7 sama dengan 2, atau ini ada dari L4-nya itu 16 dikurang 2, ada 14. Maka kita ambil yang dari L5 ini, yaitu 2. Selanjutnya ini L2, 16 dikurang 3 dapat 13. Nah, kemudian pada L1 ini kita lihat mana nih yang paling kecil. Maka diambil yang dari L3 di mana L3 itu 2 dikurang dengan durasi dari antara aktivitas 1 dan 3 ini, antara note 1 dan 3 ini yaitu aktivitas B, durasinya 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari perhitungan ET dan LT ini, kita bisa menentukan jalur kritis, di mana jalur kritis merupakan node-node yang memiliki nilai ET dan LT yang sama. Kalau dari gambar ini, kita lihat dari node 1 itu menuju ke node 2, kemudian dari node 2 ini ke 5, gitu ya, ada aktivitas B, kemudian aktivitas E, lanjut ke aktivitas H yang menuju ke node 7, kemudian ada node 8 lanjut kemudian ke node 10. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan jalur kritisnya yaitu node 1 ke 3, node 1 ke 3, kemudian ke 5, ke 7, 8 dan 10. Atau kalau dilihat dari aktivitasnya itu ada aktivitas B, E, H, J dan K. Nah, dari jalur kritis ini, kita jumlahkan masing-masing durasinya. Dapatlah nilai 31. Maka dapat dikatakan bahwa expected project completion time dari proyek ini adalah 31 minggu. Selanjutnya, ini ada masih di soal nomor 1.
ada pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada metode PERT, yaitu berapa probabilitas penyelesaian proyek dapat selesai sebelum 33 minggu. Diketahui, X atau durasi yang ditanyakan, yaitu 33 minggu, kemudian ada mu atau expected duration time atau juga expected project completion time yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu 31. Kemudian ada sigma. Sigma ini diperoleh dari akar pangkat 2 dari total variansi pada jalur kritis. Ini tadi kan jalur kritis kita ada B, aktivitas B, E, H, J, dan K. Maka masing-masing variansi dari aktivitas tersebut kita jumlahkan, kemudian kita akarkan. Ya, diperoleh nilai 1,053. Kita masukkan ke untuk perhitungan probabilitasnya. Kemudian didapatkan hasil 1,899. Nah, hasil ini kita lihat dan kita sesuaikan dengan tabel standar normal distribution. Sehingga diperoleh nih 0,97062, kita kalikan dengan 100%, dapatlah hasil 97,062%. Inilah probabilitas penyelesaian proyek dapat selesai sebelum 33 minggu. Lanjut ke soal nomor 2. Ini tidak jauh berbeda dengan soal nomor 1. Perbedaannya terlihat pada bagian aktivitas pendahulu atau predecessor dan tentunya durasi dari aktivitas-aktivitas tersebut. Sama seperti soal nomor 1, kita buat terlebih dahulu diagram jaringannya, di mana ya berisi node dari 1 sampai dengan 10 ya pada soal ini. Ada aktivitas A, B, C, sampai dengan aktivitas L. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan expected durasi menggunakan rumus yang sama juga untuk memperoleh nilai expected durasi yang nantinya akan kita gunakan untuk perhitungan jalur kritis. Next, setelah diperoleh nilai expected durasi, kita masukkan ke dalam tabel. Lanjut, kita tentukan jalur kritisnya. Perhitungan jalur kritisnya sama seperti soal nomor 1. Kita hitung terlebih dahulu nilai E dan juga L-nya pada masing-masing aktivitas, pada masing-masing node, dimulai dari node 1 sampai dengan node 9. Nah, kemudian pada soal nomor 2 ini, ternyata jalur kritisnya atau aktivitas yang memiliki nilai E dan juga L yang sama itu ada dari 1 ke 5. Ini ada aktivitas C, kemudian dia ke 6, ada aktivitas F, lalu berlanjut ke 8, ada aktivitas J, dari 8 ini dia ke 9, ada aktivitas L. Maka jalur kritisnya adalah 14689 atau aktivitas C, F, J, L. Kita jumlahkan masing-masing durasi dari aktivitas tersebut diperoleh 30. Maka expected project completion time-nya sama dengan 30. Sekian video singkat saya mengenai pembahasan soal menggunakan metode Project Evaluation and Review Technique atau PERT yang merupakan salah satu materi pada network analysis. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan baik dalam penulisan ataupun pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.